Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa kabar takah? Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, 15 Mei 2020, kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah kerajaan Aceh Darussalam, kemudian dilanjutkan kerajaan Demak, kemudian Samudra Pasai, dan yang keempat kerajaan Banten. Ingat anak-anak, belajar IPS bersama dengan Pak Amir akan menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita bersama-sama menyaksikan video singkat tentang materi yang kita bahas. Terima kasih. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Berdasarkan berita Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Kemudian Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan pada tahun 1524 Masehi. Kesultanan Aceh Darussalam menyerang kapal Portugis di bawah komando Simão de Sousa Galvão di Bandar Aceh. Perkembangan Kesultanan Aceh erat kaitannya dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang Muslim menghindari Selat Malaka dan beralih menyusuri pesisir barat Sumatera ke Selat Sunda, lalu terus ke timur Indonesia atau langsung ke Cina. Hal ini mendorong perekonomian masyarakat Aceh berkembang pesat dan menjadikan Aceh sebagai bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Untuk mempertahankan kedudukannya, Aceh membangun armada laut yang kuat dan menjalin hubungan dengan kesultanan Islam di Timur Tengah seperti Turki Utsmani, Abyssinia, dan Mesir. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah di pesisir timur dan barat Sumatera serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah, yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah dari kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas di Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Pengalihan jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kesultanan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan transito penghubung dengan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai antara lain Batu Nisan, catatan Marco Polo, catatan Ibnu Battuta. Perekonomian Samudra Pasai adalah perdagangan. Pedagang dari berbagai negara datang
seperti negara Cina, Arab, Persia, dan Siam dan Gujarat. Sultan yang pernah memerintah adalah Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Az-Zahir. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi ulama Persia, Syria, dan Isfahan. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian, pada tahun 1524 Masehi dikuasai oleh Sultan Ali Mughayat Shah dari Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682 Masehi. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang. Pedagang-pedagang asing seperti Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, Jepang, dan Eropa berlabuh di Banten. Hal ini diketahui dari banyaknya temuan pecahan keramik dan benda-benda lainnya dari Cina, Jepang, bahkan juga dari Eropa. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda. Ia tidak mau bekerja sama. Sekalian, kita telah menyaksikan video pembelajaran IPS. Semoga menyenangkan dan mudah dipahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.